Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Gemar Online GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Kemendung. Firman Tuhan hari ini terambil dari pembacaan rutin kita. Saya ambil dari Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20. Tetapi hari ini kita akan membahas dari ayat 10 sampai dengan 12. Mari kita baca. Markus 4 ayat 10 sampai dengan 12. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Ayat ini menarik untuk saya. Saya menjadi bangga menjadi pengikut Kristus. Dalam firman hari ini, Tuhan mengajarkan kepada banyak orang berupa perumpamaan tentang seorang penabur. Tetapi Tuhan tidak menjelaskan arti dan maksud perumpamaan itu. Kemudian murid-muridnya menanyakan arti itu dan Tuhan mengartikannya. Tapi sebelumnya Tuhan sudah berkata, menjawab kepada pertanyaan mereka. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Kita adalah murid-murid Tuhan. Kita orang-orang yang tidak jauh dari hadirat Tuhan. Tetapi terkadang setiap firman yang kita dengar itu sangat tergantung dengan respon hati kita. Dalam cerita ini, Tuhan memberikan penjelasan perumpamaan itu hanya kepada murid-muridnya. Sedangkan kepada orang luar, Tuhan tidak memberikan penjelasan arti dari perumpamaan itu. Seperti Tuhan memberi perbedaan antara anak-anaknya, anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang selalu datang hadir di hadapan Tuhan dengan orang-orang di luar. Firman Tuhan untuk semua orang, tetapi kadang tergantung respon hati mereka. Mereka membukakan firman Tuhan atau tidak, mereka menerima firman Tuhan atau tidak, itu tergantung dari respon hati setiap orang yang mendengarkan. Seperti arti dari perumpamaan itu, ada 4 jenis respon orang. 1, benih itu jatuh di pinggir jalan dan diambilmu oleh burung. 2, benih itu jatuh di tanah yang berbatu, tetapi pencobaan datang, akhirnya dia menjadi pribadi yang tidak bisa dan akhirnya undur dari Tuhan. 2, benih itu jatuh di tanah, di semak-semak duri. Kekhawatiran, segala percobaan yang ada di dunia ini membuat dia tidak bisa bertahan dan akhirnya mati.
Yang terakhir adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, menyimpannya dalam hati, dan dia akan menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi segala sesuatu pencobaan yang ada di dunia ini. Semua tergantung respon Tuhan, respon kita. Dan Tuhan seperti dalam ayat 11 yang menjadi pembahasan saya, Tuhan seperti memberi perbedaan antara anak-anaknya, dan Tuhan beri hak istimewa menjelaskan, memberi arti, memberi rahasia dalam kerajaan surga. Rahasia yang sebenarnya Tuhan bukakan untuk murid-muridnya, untuk anak-anaknya yang setia, yang taat, yang membuka hati akan firman Tuhan. Dan untuk orang-orang luar, meskipun mereka mendengarkan firman yang sama, mereka belum tentu mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita tahu semua orang bisa mendengarkan firman yang sama, tetapi tidak semua meresponi yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan. Tapi apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini, kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Begini bunyi firman Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibukakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Setiap orang bisa mendengarkan firman, tapi reaksi, respon hati berbeda-beda. Dan firman ini mengatakan, jika firman itu tertutup untuk orang itu, dia akan binasa. Dia tidak akan mendapat bagian keselamatan itu. Kita buka lagi dalam 2 Korintus juga, pasal 3 ayat 16. 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Tergantung respon hati setiap orang. Jika kita mau mengakui dan kita mau berbalik pada Tuhan, mengambil keputusan yang tepat untuk kembali ke jalan Tuhan, kembali fokus kepada Tuhan, Tuhan janjikan kita bisa melihat rencana Tuhan yang ada di depan. Kita buka lagi dalam Ibrani pasal 3. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 8a. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 8a. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Firman hari ini membuat saya pribadi mengucap syukur. Kita diberi perbedaan untuk Tuhan. Menjadi seorang anak yang diberi kesempatan untuk memperbaiki, untuk bisa mendengar firman Tuhan ini. Dan tergantung sikap hati kita. Jika kita mau berbalik kepada Tuhan, menyadari mau kembali ke jalan Tuhan, Tuhan janjikan Tuhan angkat selubung itu dan kita bisa melihat rencana Tuhan di depan.
semua kembali kepada kita pribadi. Tuhan sudah memberikan hak istimewa untuk kita, membuat perbedaan antara kita dengan orang di luar sana. Jika kasih Tuhan, jika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita mendengar firman Tuhan, biarlah kita meresponi dengan tepat, dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai yang Tuhan mau. Biarlah firman hari ini, mari bersama-sama saya juga belajar firman hari ini. Sungguh luar biasa untuk saya. Saya menyadari, saya merasakan bahwa Tuhan sayang kepada kita, kepada saya. Dan biarlah kasih sayang setia Tuhan tidak menjadi sia-sia, tidak bermanfaat untuk hidup kita. Tuhan mau kita tetap setia, taat di jalan Tuhan, dan berbuah-buah. Biarlah firman hari ini bisa menjadikan kita terobosan untuk lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih setia lagi, lebih taat lagi dalam hadirat Tuhan, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Terima kasih. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Ucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang baik. Engkau mengasihi kami. Engkau Tuhan menjadikan kami anak-anak pilihan-Mu. Biarlah Tuhan kami bisa membalas kasih setia-Mu dengan respon hati kami yang baik, yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami mau lebih setia lagi, lebih taat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi akan pengiringan kami akan Engkau. Tuhan, ampuni kami. Pimpin kami, sertai kami. Berikan tuntunan Roh Kudus-Mu dalam setiap langkah hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan kami dari pagi, siang, hingga malam nanti hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar. Amin.